Sumatera itu ya kan, memperbaiki semua infrastruktur yang ancur-ancuran itu kan ya, sama sekali nggak ada fungsi lagi. Itu bisa ratusan triliun, bos. Nah, pemerintah sendiri untuk ngurus dirinya aja di luar bencana tadi ya kan, untuk menopang ekonomi aja udah nggak punya duit. Semakin banyak penerimaan negara yang dipakai untuk bayar utang, semakin sedikit untuk social security ya kan ya. Jadi jangan harap pemerintah bisa berperan lagi mendongkrak ekonomi kita di tahun depan. Nah, sehari-hari ya kita lihat kalau kasat mata tanpa data statistik, kalau ada job fair kita lihat orang ruhut ya kan ya, panas kasihan loh, bos. Nah, makanya saya bilang masalahnya adalah apa? Kalau sampai ekonomi drop lebih dalam dari tahun 2025, yang saya khawatirkan terjadi social unrest ya kan, terjadi kerusuhan sosial karena masyarakat udah nggak punya tabungan, udah nggak punya pekerjaan, dan mereka dengan demikian tidak punya harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya masih bersama Prof. Ferry Latuhihin. Kita masih ingat 24 November lalu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara diterjang bencana banjir. Alhamdulillah sekarang mungkin sudah mulai surut dan saudara-saudara kita sudah mulai melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapi yang ingin saya bahas sekarang memang ada kaitannya dengan ekonomi negara ini, karena tentunya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana itu uangnya pasti tidak sedikit. Pasti uang negara banyak yang diterbangkan ke sana untuk digunakan dalam pembangunan pasca bencana itu. Saya dengar ada angka 50 triliun, 60 triliun. Tapi kemudian ada satu hal lagi, transfer ke daerah itu juga nampaknya tetap dibatasi. Di tengah ekonomi makro dan mikro yang sedemikian ini, saya mau berbincang dengan Prof. Ferry Latuhihin. Kira-kira nanti 2026 kita nih, bukan saya nggak ngomongin orang tajir berduit yang 40 orang terkaya di Indonesia, tapi kita ini mesti gimana ngadepin tahun 2026? Apakah mesti banyak nabung, atau banyak doa, atau banyak nabung dan doa, atau gabungan dari 4 hal: kerja keras, nabung, doa, dan investasi katanya. Tapi investasi mau apa? Kita mesti punya uang berapa? Macam-macam lah. Saya ada istilah, Prof. Jadi kalau kita ngasih minjem duit teman kan biasanya kita nagihnya tuh dia galakan dia, Prof. Makanya kalau di bank itu ada istilah non performance loan, NPL. Kalau kita ngasih minjem teman, itu teman yang kasih kita pinjem, ada istilahnya baru tuh, PPL. Pura-pura lupa. Nah, bukan NPL. Jadi susah di kitanya. Nah, Prof, menghadapi 2026, orang-orang yang rakyat kita, yang rakyat biasa ini, yang bukan 40 orang terkaya di Indonesia, middle low class, ini mesti bagaimana mempersiapkan diri menghadapi 2026, dan kira-kira bakal seperti apa nanti? Apakah PHK akan jalan terus? Apakah lapangan pekerjaan akan makin meningkat? Program-programnya Pak Prabowo, MBG, Koperasi Merah Putih, apakah mulai menjadi kembang-kembang baru yang bisa membuat kehidupan masyarakat lebih baik, atau gimana kira-kira, Prof? Ya, kalau kita bandingkan dengan 2025 ya, yang sebetulnya juga titik di mana kita mengalami penurunan yang cukup drastis ya, pertumbuhan dari rata-rata 5%. Saya rasa 2025 ini mungkin kalau kita mau jujur ya, angka-angkanya ya memang angka-angka yang real gitu kan ya. Mungkin cuma sekitar 4%. Jadi jauh ya. Istilahnya in term of percentage kita turun dari 5 ke 4, itu berarti dari 100 turun ke 80, 20% terpotong pertumbuhan ekonomi kita ya. Nah, kita lihat juga dari mana indikatornya, penerimaan pajak negara tuh drop loh. Ya kan ya, itu di semester pertama aja dropnya hampir 20% setahu saya ya. Nah, fiscal shortfall kita di tahun ini ada yang meramalkan sampai 300 triliun, bos. Nah, itu sangat luar biasa ya, kekurangan duitnya.
untuk fiskal kita ya. Nah, impact kita ke rakyat apa tuh? Ya, impactnya karena gini, kalau umpamanya defisit APBN itu bisa loncat ke atas 3%, saya khawatir nanti dolar terbang ya, terjadi capital flight, nggak percaya sama ekonomi kita. Orang-orang kaya ngambil duitnya dibawa lari ke luar negeri. Bawa keluar ya kan, terjadi istilahnya gini, mereka konversikan dari rupiah ke dolar ya, ada yang nyimpan di Singapura ya kan ya, segala macam itu capital flight gitu loh. Nah, saya berpandangan gini, 2025 susah ya, tapi 2026 saya nggak yakin getting better ya. Bisa juga getting worse ya kan ya. Karena kembali lagi ke pemerintah sebagai the driver of the economy melalui BLT, bansos segala macam. Sekarang ini duitnya udah cekak bos, apalagi ditambah dengan bencana ya kan ya. Nah bencana ini kan saya yakin loh sedikit untuk rehabilitasi Sumatera itu bisa lebih dari 100 triliun bos. Itu dahsyat loh. Jadi kalau dibilang 67 triliun, 60 triliun, ngomong kosong. Emangnya Sumatera segede Depok? Itu dari Aceh loh. Bencananya itu sampai ke bawah loh. Sampai ke selatan loh. Ya kan ya. Jadi bukan cuma di satu titik aja. Tapi itu across the board bos. Nah ini makanya saya bilang. Kalau mau rehabilitasi Sumatera itu. Ya kan. Memperbaiki semua infrastruktur yang ancur-ancuran itu kan ya. Sama sekali nggak ada fungsi lagi. Itu bisa ratusan triliun bos. Itu Pulau Sumatera itu lebih gede dari Jawa loh. Iya gede banget. Iya kan ya. Jadi kalau dibilang 60 triliun, 67 triliun, saya bilang ini ngitungnya pakai apa gitu loh. Ya kita lihat aja secara kacamata bagaimana banjirnya begitu dahsyat ya kan. Dan yang meninggal aja itu saya rasa udah bukan 800 ribuan lagi loh, ribuan. Ya kan ini lebih dahsyat kalau tsunami pada waktu itu tahun 2004 itu yang paling terdampak itu Aceh aja bos. Yang lain tuh ya kena tumpahannya lah ya. Tapi ini across loh bos, dari atas sampai ke bawah loh, sampai ke Sumatera Barat. Ya kan itu kan luar biasa ya. Dan itu butuh ratusan triliun ya bos. Nah sekarang pertanyaannya, duitnya dari mana pemerintah? Sementara sekarang kita lihat ya, bagaimana pemerintah penerimaan pajaknya udah drop jauh gila-gilaan. Ya kan fiskal shortfall-nya juga kalau sampai 300 triliun itu parah gitu kan ya. Nah pemerintah sendiri untuk ngurus dirinya aja di luar bencana tadi, ya kan untuk menopang ekonomi aja udah nggak punya duit. Walaupun debt GDP rasio kita rendah 40%, tapi debt service ratio artinya pembayaran utang dari hasil pajak itu 25% lebih loh bos. Ya dari penerimaan pajak tuh untuk bayar utang dan cicilannya. Nah semakin banyak penerimaan negara yang dipakai untuk bayar utang, semakin sedikit untuk social security. Ya kan ya. Jadi jangan harap pemerintah bisa berperan lagi mendongkrak ekonomi kita di tahun depan. Nah di sisi lain non pemerintah, misalnya kayak kita nih household ya disebutnya sama firms ya, itu masyarakat udah nggak punya daya beli loh bos, drop terus loh. Aduh, terus ya bisa gimana berapa? Iya kan? Nah, kita lihat aja ya angka middle class yang drop dari 57 juta ke 47 juta ya kan tahun ini ya kan. Yang kedua, tabungan masyarakat dari 3 juta 2019 sekarang mungkin less than 1 juta. Yang ketiga, kita lihat bagaimana di semester pertama tuh ada 3 bulan atau 4 bulan berturut-turut month-on-month terjadi deflasi, bukan inflasi. Artinya demand turun ya. Ya kan kalau demand turun kan daya beli ya turun ya. Nah selebihnya lagi kita lihat lagi bagaimana sehari-hari ya kita lihat kalau kasat mata tanpa data statistik kalau ada job fair kita lihat orang penuh ya kan ya panas kasihan loh bos. Nah makanya saya bilang masalahnya adalah apa? Kalau sampai ekonomi drop lebih dalam dari tahun 2025 yang saya khawatirkan terjadi social unrest ya kan, terjadi kerusuhan sosial karena masyarakat udah nggak punya tabungan, udah nggak punya pekerjaan dan mereka dengan demikian tidak punya harapan. Nah hidup tidak punya harapan itu sengsara loh bos, ya kan paling sengsara gitu loh ya. Nah saya takutnya sedikit aja ada gesekan seperti September kemarin ya, cuma gara-gara beberapa anggota DPR seperti Sahroni ngomong asal-asalan begitu kan jadi meletus kan ya Jakarta dan daerah-daerah lain. Kenapa? Karena masyarakat tuh udah hopeless gitu loh. Nah maka muncullah satu figur yang namanya juru selamat seperti Pak Purbaya ya. Tiba-tiba ya dengan gayanya yang koboi dia menjadi viral di mana-mana, banyak sekali pendukungnya ya. Padahal cuma karena gaya ya, tapi dia bisa memposisikan diri am the savior gitu loh ya. Nah, yang bisa dapat popularitas dalam sekejap sebagai Imam Mahdi atau the savior adalah masyarakat yang hopeless bos.
Ini kan, dan hasilnya kan kita lihat Pak Purbaya 200T kan nggak menghasilkan apa-apa. Belum. Ya kan ya pada Belum apa nggak menghasilkan? nggak menghasilkan karena bank kalau biar likuiditas ditambah likuiditas mau kemana likuiditas itu? Ya kan ya, undisbursed kan sampai 4.000 berapa sih 2.450 T ya, yang bank masih pegang likuiditasnya. Kredit growth-nya turun ke 7%. Nah kalau mau 5% economic growth, kredit harus di atas 10,5%. Kalau 7% saya yakin less dan 5%, mungkin cuma 4% pertumbuhan ekonomi kita. Nah ini sangat berbahaya untuk Indonesia. Kenapa? Karena potensinya kita itu kan punya bonus demografi, yang population. Ya kan kemarin aja berapa juta tuh lulusan S2, S3 berapa ratus ribu tuh yang nggak dapat kerjaan gitu kan ya. Nah yang population ini dengan 5% pertumbuhan aja tidak bisa terserap bos. Harusnya kita berpotensi 6,5% ya. Kayak India kan 7,5% ya, peer kita ya. Vietnam 8,2%. Kita 5% aja susah. Kenapa? Karena tadi persoalannya bukan di infrastruktur tapi di suprastruktur, regulasi, birokrasi. Ya kan, susahnya perizinan, ya kan, macam-macam yang membuat investor tuh mendingan gue pergi ke Vietnam atau India, 2 hari urusan selesai. Di sini setahun belum tentu selesai bos. Sedangkan ujung tombak suatu ekonomi adalah investasi bos, bukan konsumsi. Jadi selama ini kan kita didongkrak dengan konsumsi 58% ya. Nah investasi less than 30% ya, nggak bisa. Kalau kita mau tumbuh 6%, 7%, apalagi 8%, itu investasi dari total GDP itu tuh harus 50% loh. Dan itu kita jauh untuk ke sana. Jadi kalau Pak Purbaya bilang gampang kita ke 6% ke 7%, no, it is a big nonsense. Oke, sekarang satu kata Prof, kalau ada pertanyaan, kita mesti apa ini di 2026? 2026 gini lah, mengetahui bahwa take it for granted ya, bahwa ekonomi 2006 tidak lebih baik dari 2025. Tadi dia pertanyaan lagi nih. Ini kan satu jawabannya singkat aja. Satu kata kalau bisa. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi 2026 yang menurut Prof Ferry Latuhin tidak baik-baik saja, bahkan tidak lebih baik dari 2025. Satu, jangan mengeluarkan hal-hal yang tidak penting ya sama sekali ya, karena memang limited ya, budgetnya. Yang kedua, ya kan kembali lagi, bangunlah network sama teman-teman. Siapa tahu ada ide bikin usaha ini, bikin usaha itu. Ini gue pertegas, bangun network dengan teman-teman. Siapa tahu ada ide usaha. Bukan bangun network dengan teman-teman, siapa tahu bisa minjem duit, nggak gitu ya? Jangan, bangun network dengan teman-teman supaya ada ide. Iya, supaya ada ide. Biasanya gini, pada saat kita sendiri kita buntu bos, apalagi pada saat kita lagi ekonomi lagi drop ya. Kalau saya sih pada saat kayak begitu, saya coba connect dengan teman, apa yang bisa kita kerjakan sama-sama? Ketiga. Ya kan, what's your idea gitu kan? Oh ini ada ini nih, gue ada proyek ini nih, ya kan misalnya gitu kan ya. Gue kenal masih ini, bagaimana nih menurut lo ya kan misalnya ya kan? Atau kita usaha ini di tempat gue nih lagi laris nih kayak gitu kan, kita rancengan nih bisa aja. At least dengan adanya teman-teman, semakin banyak semakin banyak ide yang menggelontor di dalam network kita. Dan yang kedua, dengan banyaknya teman-teman yang senasib, mental kita lebih kuat bos ketimbang kita stand alone. Really? Oh, karena curhat bisa bareng-bareng. Bisa, really, it helps. Saling gitu merangkul kan. ya. Persis. Gitu. Sebab satu yang menjadi sengsara adalah ketika kita tidak punya harapan dalam hidup. Tapi dengan ada teman-teman yang punya ide, masih ada harapan loh. Walaupun mungkin ya nggak segampang apa yang diomongkan, tapi at least you have the hope. Gitu loh. Jadi 2006 dengan kondisi yang tidak lebih baik dari 2025, kita yang di dulu ini mesti gimana? Coba contoh bos ya. Dulu nih some years ago ya ada anak-anak daerah selatan yang iseng-iseng ya bos ya. Ini kira-kira 15-20 tahun yang lalu lah gitu kan, when I was still young gitu kan. Jadi anak-anak ini anak-anak istilahnya anak blok M lah gitu ya. Anak selatan banyak yang nakal gitu kan. Pagi-pagi mereka jualan roti dengan mobilnya. Oke. Ya kan, nangkring di Senayan gitu kan ya. Nah itu it makes money loh. Datang jam 6 pagi gitu, jam 9 udah selesai itu mobilnya, bawa roti, minuman, makanan gitu kan ya. Itu kan earning money ya, kayak gitu-gitu ya. Nah kayak ginian memang ya kalau dalam masa susah sih matters buat. Nah tapi kalau tahun 2026 ada yang mau beli nggak? Kita ntar pagi-pagi jual roti. Ada asal tahu segmennya ya. Misalnya begini ya kan, udah jelas lah orang yang lari-lari di GBK itu kan middle up ya. Ya kan ya. Mereka kan kadang-kadang lagi lari-lari ngobrol-ngobrol, minum kopi, nyemil-nyemil, whatever, bubur ayam gitu kan ya. Jangan anggap enteng loh bos. Bubur ayam tuh bisa sehari bisa 1 juta lebih loh. Ini kalau kita
2026 Prof Ferry Latuhin jualan bubur ayam aja gitu. Misalnya, ya kan, cari tenda tadi daerah ya, kayak aku bilang di GBK atau daerah selatan gitu kan, dengan buka tenda sambil sama teman-teman gitu kan, bisa lebih dari 1 juta loh, Bos, bisa 2 juta loh sepagian, ya kan. Nah itu salah satu contoh, gitu loh. Sebab apa? Kalau kita tinggal diem aja, ya you are rotting yourself, man. Tapi kan gimana ya Prof, rata-rata karyawan. Gaji habis buat kehidupan sehari-hari. Nah, malah ini bisa menjadi opportunity, Bos. Sebab apa? Kalau umpamanya memang usaha yang tadinya kita anggap sebagai sesuatu yang urgent ya, karena kita nggak tahu lagi what to do, dan kalau ternyata memang it makes money, why not keep going on? Saya kasih contoh, banyak sekali ya, saya kalau naik Gojek gitu kan, nanya, Mas, dulu sekolah apa Mas? Oh, saya kuliah pelayaran Pak, saya kuliah perhotelan Pak, gini-gini. Loh kok kenapa sekarang ngojek gitu? Ya kan, ya lumayan Pak, ternyata ngojek tuh lumayan ya, selain memang susahnya nyari kerja di hotel ya, sama di pelayaran ya, ternyata mereka not bad loh, bisa dapat 300.000 sehari. Mohon maaf Prof, tapi kalau semuanya nggak Gojek siapa yang mau naik? Gitu, enggak semua lah ya. Enggak, maksud gua kan ini kita lagi ngomongin 2026 nih, kita mesti gimana nih? Gini, kalau total bingung. Iya. Satu, yang kembali lagi kalau masih ada kerjaan, ya kan, jangan keluar. Ya, jangan keluar. Dan yang kedua, kalau ada pendapatan jangan mengeluarkan pengeluaran yang enggak urgent gitu ya. Karena perawatan wajah kayak Ardi itu ya itu kan. Tapi investasinya di wajah. Iya, kalau ke salon 1 juta sehari gitu kan. 1.200.000 Prof, jangan kurang-kurangin. Gitu ya. terus. Nah, jadi itu sih resepnya ya. Tapi juga gini, di dalam satu situasi yang memang memepatkan kita, seharusnya itu kan the mother of invention ya. Oh, oke. Ya kan, necessity is the mother of invention. Pada saat kita terdesak tuh biasanya keluar ide macam-macam. The power of kepepet tuh ada. Iya, the power of kepepet. Nah, makanya network itu penting. Okay. Apalagi pada saat kita susah tuh, bangun network dengan teman-teman, tukar-tukaran ide. Kita bisnis apa sih ini, kita keluar dari jurang ini bagaimana sih? Sebab kalau sendiri itu kita buntu, Bos, sama teman-teman. Investasi yang ini kalau tadi middle up nih, yang ya kelas-kelas manajer, direktur gitu mulai main saham atau gimana? Ya bisa, kalau yang memang punya duit ya kembali lagi daripada deposito ya. Kalau saya bukan karena saya analis saham ya, tapi ya so far dari saya masih kuliah sampai sekarang ya saya nggak kecewa sih investasi di saham ya, asal tahu. Ya, asal tahu ya. Jangan main saham tuh berdasarkan rumor ya kan. Ini mau ditarik, ini mau dibandarin, ini mau dibawa ke sana. Ya kita harus ngerti ya bisnisnya apa, gitu kan ya. Lantas profitnya bagaimana, outlook ke depannya bagaimana, di dalam life cycle-nya dia lagi growing atau udah mature. Nah itu saya harus paham. Ya investasi belajar. Oh, oke. Ya udah Prof, tolong sekarang disingkat saja ke teman-teman. Saya ulang lagi, menurut Prof Ferry Latuhin, 2026 nih kita mesti gimana hidupnya? Kembali lagi, bangun network, tidak perlu mengeluarkan yang tidak perlu ya. Keep apa yang ada. Kalau memang bisa nggak stay di kantor yang sama, jangan cepat-cepat frustrasi seandainya kantor bilang nggak dapat bonus misalnya, kan bisa ya. Karena memang kondisi tidak akan lebih baik 2026. Kalau ada perusahaan yang nggak ngasih bonus tuh emang kondisinya begitu ya? Begitu. Jadi aneh kalau ngasih bonus tuh perusahaan. Iya. Kalau itu gue gak usah ngasih bonus deh. Daripada dibilang Prof Ferry aneh. Ya kan Prof? Iya biarin aja. Nah lagi-lagi Prof. Iya. Nanti kelas-kelasnya Prof Ferry tentang saham itu ada terus kan Prof? Ada terus ya. Ada terus tapi ya? yang akan datangnya 20-21 Desember. 20-21 Desember. Oke. Kita limiting cuma sampai 30 orang ya. Iya. Oh. Karena supaya lebih sebab dekat ya. Karena interaksinya sangat intens sekali. Saya kewalahan kalau lebih dari 30 ya. Jadi nanti takut daripada peserta juga kecewa ya, nggak kebagian nanya ya. Jadi saya limiting 30 orang. Oke. Ya jadi teman-teman sebelum libur tahun baru, persiapan menghadapi 2026, ikut kelasnya Prof Ferry. Jadi liburan itu udah kebayang nanti 2026 kira-kira mau main saham apa, investasi apa gitu kira-kira Prof ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap bersama saya Henry Satrio di Henry Satrio Official. Ada rujak politik, ada apa lagi? Jangkrik Bos Alahensa. Oh, Jangkrik Bos Alahensa tuh channel saya ngobrol sama UMKM. Waduh, mereka tuh kasihan-kasihan juga hidupnya. Jadi ini saya cerita dikit nggak apa-apa ya. Tukang bakso
Saya bingung sama pelanggan saya ngider jalannya sama, mangkal juga di tempat yang sama, tapi pembelinya pada kemana kagak tahu gitu kata dia. Jadi itu gambaran yang jadi memang kesulitan ekonominya sudah sampai ke level yang bawah banget. Trickle down effect tuh nggak ada nih sekarang tuh ya, nggak jalan ya. Mismanage. Yang kaya takut miskin, yang miskin bingung mau hidup gimana. Iya. Oke. That's the fact. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita berdoa bersama. Semoga yang bencana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara bisa tertangani dengan baik ya Prof. Yes. Semoga saudara-saudara kita juga cepat rehab, rekonstruksi juga bisa bagus. Kita doakan terus. Semoga Indonesia lebih makmur, lebih baik. Tidak hanya pejabatnya saja yang lebih makmur, tapi rakyatnya juga makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.